Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Miftah Kurnia Hayu dari jurusan Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Fakultas FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Polemik Seputar Hukum Musik dan Lagu dalam Islam. Sebenarnya buku ini adalah buku terjemahan dari judul aslinya, yaitu Tahrim at-Talib Tarab, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang sudah diterjemahkan oleh Abu Umar Bashir. Buku ini menjawab fenomena di kalangan masyarakat kita yang gemar sekali mendengarkan musik, dan juga masih banyak sekali perdebatan di antara para ulama mengenai hukum musik dalam Islam, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Maka Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ini membuat buku ini yang diharapkan bisa menjadi bimbingan atau tuntunan dan juga wawasan bagi kita, sebenarnya apa sih hukum musik itu dan seperti apa Islam memandang musik. Buku setebal 223 halaman ini memiliki 8 bab. Kita bahas satu persatu babnya, oke? Pada bab pertama, yaitu penuturan hadis-hadis sahih tentang diharamkannya nyanyian dan alat musik. Ada 6 hadis yang dijelaskan dalam buku ini karena penulis memberikan batasan untuk menjelaskan setiap hadisnya. Saya bacakan satu hadis dari Jabir bin Abdullah dari Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak melarang kalian menangis, namun yang aku larang adalah 2 macam suara bodoh lagi tabu. Suara nyanyian bersenang-senang, bermain-main dengan seluring setan, dan suara ketika terjadi musibah, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan raungan setan." Lalu pada bab kedua, yaitu penjelasan kosakata dan istilah asing di dalam hadis. Karena ada lafaz-lafaz yang merupakan kata-kata dari hadis yang memang jarang terdengar oleh orang awam, maka penulis memberikan kosakata dan arti dari istilah tersebut yang diterangkan pada bab 2 ini. Lalu yang ketiga, ada bantahan terhadap Ibnu Hazm dan lainnya yang menganggap sesat sebagian di antaranya. Jadi pada bab ketiga ini khusus dijelaskan bantahan terhadap Ibnu Hazm adalah seseorang yang membuat sebuah buku juga, tetapi buku tersebut adalah berisikan mendukung atau pro atau beliau memperbolehkan musik dalam Islam. Lalu Muhammad Nashiruddin Al-Albani ini membantah beberapa pandangan yang dibuat atau dituliskan oleh Ibnu Hazm. Karena menurut buku ini ada riwayat-riwayat yang tidak diketahui oleh Ibnu Hazm atau beliau temukan sebagian jalur perawinya saja, sementara jalur lain tidak. Lalu yang pada bab keempat diterangkan adalah indikasi hadis terhadap diharamkannya alat-alat musik dan segala jenis-jenisnya. Jadi memang ada pada bab 4 juga ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Rebana itu haram, alat-alat musik haram, genderung haram, dan seluring adalah haram." Seperti itu yang dijelaskan pada bab 4. Lalu pada bab 5 ada mazhab para ulama dalam mengharamkan musik. Jadi memang ada beberapa para ulama, ada beberapa ahli-ahli fikih yang mengharamkan alat musik. Lalu apa mazhab para ulama yang dianut dijelaskan pada bab 5 ini. Lalu pada bab 6 adalah syubhat dari kalangan yang memperbolehkannya. Jadi memang sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah memperbolehkan dimainkannya musik atau nyanyian dan lain-lain pada suatu momen atau suatu peristiwa tertentu saja. Seperti itu, seperti pada saat Hari Raya Id, memainkan rebana pada Hari Raya Id, dan juga pada pesta pernikahan. Itu ada juga pada bab 6 dijelaskan. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat mengenai kalau haram hukum musik dalam Islam kecuali pada saat pesta pernikahan dan juga rebana,
menggunakan menabuh rebana pada hari raya Id. Lalu bagaimana hukum nyanyian tanpa alat musik? Nah, itu juga akan diterangkan dalam bab 7. Ada bab nyanyian tanpa alat musik. Hukumnya seperti apa? Memang dalam buku ini juga ditulis tidak ada dalil yang mutlak mengatakan bahwasannya musik itu adalah haram atau musik itu adalah halal atau diperbolehkan. Karena itu tadi tidak ada dalil yang mendukung. Buku ini seperti itu bilangnya. Dan buku ini pun menjelaskan harus dilihat terlebih dahulu substansi dari nyanyian tersebut, baru dikenakan hukum sebagai yang haram, makruh, diperbolehkan, atau yang lainnya. Lalu di antara polemik tadi, diharapkannya alat musik dan lain-lain, dari buku ini pun diterangkan bahwasannya ada hikmah dibalik tidak diperbolehkannya musik seperti yang dikatakan para ulama salaf terdahulu, yaitu diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa beliau berkata, sesungguhnya nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman, dan sementara zikir dapat menumbuhkan keimanan. Dan juga didukung oleh beberapa pandangan dari para ulama terdahulu bahwasannya hal-hal yang diharamkan itu karena mengandung kerusakan, dan juga diharamkan karena mengandung hal-hal yang bisa menggiring pada kerusakan. Maka beberapa para ulama sepakat untuk tidak memperbolehkan musik dalam Islam. Lalu ada lagi pertanyaan-pertanyaan, lalu bagaimana sih dengan hukum nasyid, lagu-lagu Islami, lagu-lagu rohani yang liriknya sendiri mengandung bahasa-bahasa yang religius atau mengajak banyak kebaikan? Buku ini menjawab bahwasannya tidak diperbolehkan mendekati diri kepada Allah dengan hal yang tidak diisyaratkan olehnya. Lalu bagaimana mungkin diperbolehkan mendekatkan diri dengan hal yang diharamkan olehnya? Maka dari itu buku ini menjawab bahwasannya para ulama mengharamkan nyanyian ala sufi. Buku ini pun tidak hanya memuat tentang teori-teori atau hadis-hadis mengenai hukum musik dalam Islam itu seperti apa, tetapi juga disisipkan beberapa riwayat-riwayat atau cerita-cerita dari kisah para nabi dan juga para sahabatnya. Lalu sebenarnya ada banyak sekali hal yang dapat kita gali dari buku ini, seperti bagaimana sih sikap para ulama salaf terhadap lagu dan musik, kapan lagu dan rebana diperbolehkan, kapan lagu dan musik itu tidak diperbolehkan, dan lain sebagainya. Dan juga diceritakan secara jelas sumbernya dan diterjemahkan pula dengan bahasa yang ringan seperti yang sudah dibilang tadi sebelumnya, diringkas dengan bahasa yang ringan sehingga untuk orang-orang seperti saya, orang-orang awam, lebih mudah dalam memahami isi dari buku ini. Lalu buku ini pun memuat tentang pertanyaan-pertanyaan yang relevan yang sering ditanyakan oleh orang-orang awam mengenai musik, dan dibungkus secara ringan, mudah dipahami, jadi orang-orang seperti saya, orang-orang awam, untuk memahami buku ini. Di antaranya adalah pertanyaan, apakah Islam tidak mengenal seni dan hiburan, dan lain sebagainya. Dan buku ini menjawab pertanyaan tersebut dengan bahasa yang sedikit menyindir, seperti dituliskan dalam buku ini, yaitu semua statement itu berasal dari rasa panik karena tidak mampu keluar dari lingkungan kemaksiatan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali pembahasan yang ditanyakan, lebih tepatnya pertanyaan yang sering dikeluarkan oleh masyarakat kita mengenai musik, dan buku ini relevan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Lalu mungkin bagi orang awam seperti saya akan sedikit kebingungan ketika kita membaca hadis-hadis beserta riwayat perawinya, karena memang panjang sekali. Jadi
butuh penggalian ilmu yang lebih jika kita memang benar-benar ingin memahami hadis-hadis beserta riwayat perawinya, karena memang cukup jelas sumbernya dari mana dan lain-lainnya di dalam buku ini diterangkan. Jadi ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ketika kita membaca buku ini. Kesadaran kita mengenai hukum musik seperti apa, lalu pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang awam dibahas juga dan dijawab di buku ini. Jadi ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ketika kita membaca buku ini. Baiklah teman-teman, saya kira cukup sekian dari saya. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita membaca buku ini, wawasan, ilmu-ilmunya, dan sesungguhnya Allah yang maha mulia dengan segala ilmu-ilmunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.